يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin rahimakumullah, khususnya kedua mempelai yang diberkati Allah, itulah khutbah nikah dari Nabi SAW ketika menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra, yang terjemahannya adalah: sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya seraya memohon pertolongan dan keampunannya, dan kami memohon perlindungan Allah dari keburukan-keburukan nafsu kami dan dari akibat buruk perilaku kami. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepadanya, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkannya, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Intipati khutbah itu adalah pesanan takwa. Kenapa takwa? Kerana orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Takwa dapat difahami dengan pengertian yang sederhana, iaitu menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, termasuklah perintah melaksanakan pernikahan dan menjauhi pergaulan bebas dan perzinaan. Jadi perintah menikah ini sekaligus perintah untuk selalu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Artinya jangan sekali-kali melakukan perzinaan. Dan perintah menikah ini tentunya bukan bagi jejaka sahaja, tetapi termasuk juga para duda. Justru kalau tidak menikah berarti termasuk kategori orang yang membenci sunnah Nabi, dan bagi yang membenci sunnah Nabi maka tidak termasuk golongan umatnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjungnya lalu bersabda, aku solat dan juga aku tidur, aku puasa dan juga tidak puasa, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah ia termasuk golonganku. Hadirin rahimakumullah, akad nikah hakikatnya merupakan janji agung di hadapan Yang Maha Agung yang harus dipertanggungjawabkan. Maka hendaknya janji agung ini kita pegang dengan teguh. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-34.
wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Yang bermaksud, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabkan. Tentu sahaja seorang yang membangun mahligai rumah tangga, maka yang menjadi dambaan dan cita-citanya adalah agar kehidupan rumah tangganya kelak berjalan dengan baik, dipenuhi mawaddah warahmah, syarat dengan kebahagiaan, adanya saling ta'awun, iaitu tolong-menolong, saling memahami dan saling mengerti, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kondisi mawaddah warahmah tentu sahaja tidak datang begitu sahaja. Syarat untuk boleh mencapai mawaddah warahmah, salah satunya adalah hendaknya suami isteri itu saling melindungi, saling melengkapi dan menutupi kekurangan pasangan masing-masing. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, Allah berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yang bermaksud, mereka yaitu isteri-isterimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Sebagaimana kita fahami bahawa pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, jadi demikianlah pasangan suami isteri masing-masing pakaian bagi yang lain. Artinya mereka harus saling melengkapi, saling menutupi kekurangan dan aib pasangannya. Demikian juga masing-masing harus saling melindungi dari segala permasalahan pasangannya. Apabila ada sepasang suami isteri yang saling membuka aib dan rahsia pasangannya, maka mereka itulah sebenarnya orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istri yang mendatangi suaminya, kemudian ia membuka rahsia hubungannya. Hadirin rahimakumullah, dambaan untuk meraih mawaddah warahmah dalam bahtera rumah tangga hanya akan terwujud apabila isteri yang mendampingi hidupnya adalah wanita salihah, kerana hanya wanita salihah yang dapat menjadi teman hidup yang sebenarnya dalam suka maupun lara, yang akan membantu dan mendorong suaminya untuk sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Dia akan berupaya ta'awun, iaitu tolong-menolong dengan suaminya untuk menjadikan rumah tangganya bangunan yang kuat lagi kukuh, yang tidak mudah roboh oleh badai yang menerpanya. Sabda Rasulullah SAW lagi, Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atul salihah. Yang bermaksud, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Sabdanya yang lain, mahukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki? Itulah isteri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si isteri ini akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Akhirnya saya menyampaikan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada pengantin, dan sebaik-baiknya dipanjatkan setelah selesai akad nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang bermaksud, semoga Allah memberkati kamu
Semoga Allah memberkati kamu dan semoga berkatan ke atas kamu selama-lamanya. Semoga Allah memberkati kamu dan semoga keberkatan ke atas kamu berdua selama-lamanya, serta menyatukan kamu berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hendaknya doa ini kita panjatkan pada saat selesai akad nikah nanti. Dan satu lagi doa yang hendaknya dibaca oleh orang yang telah mendapatkan pasangan hidupnya, dengan bacaan doa yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, yaitu istriku, dan kebaikan dari apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku memohon perlindungan daripadamu dari keburukannya, yaitu istriku, dan keburukan dari apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan. Semoga Allah sentiasa membimbing kamu dan juga kita semua agar dalam mengharungi kehidupan ini selalu mentaati perintah-perintahnya, dan semoga pernikahan kedua mempelai pada hari ini mendapat rida Allah dan diberkati olehnya, serta keduanya disatukan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah saja selesai berkongsi satu khutbah yang disampaikan oleh bapa pengantin perempuan, khusus buat pengantin lelaki dan umumnya untuk kita semua.